Poinnya itu perbedaan. Sekarang saya kasih pertanyaan, nggak perlu dijawab, jawab dalam hati ya. Apakah ada problem dalam perbedaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya di kelas sosiologi, kelas yang selalu dinanti kehadirannya. Apalagi bagi yang haus akan pengetahuan, ingin tune in dengan global ideas ya. Kita sekarang bertemu di kelas yang baru ya. Sebelumnya kita mungkin bertemu di kelas yang ada sensasi meja tulis ya, ada bangku, ada spidol ya. Hari ini kita bertemu dalam kelas yang lain sama sekali. Oleh karena itu, sering saya bilang kan, kehidupan itu dinamis. Kenapa? Ya karena memang manusia selalu berupaya untuk mengembangkan peradabannya. Apalagi ada teknologi kan. Teknologi akhirnya masuk dalam kehidupan sosial dan dia akan saling mempengaruhi gitu ya. Nah, sekarang kita ketemu di kelas online. Saya akan bahas satu tema yang sangat menarik dalam sosiologi dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu tentang konflik. Kelas ini saya anggap berhasil bila nanti kita bisa memaknai apa itu konflik. Yang kedua, kita bisa membongkar jejak dari akar konflik itu tercipta atau terjadi. Dan yang terakhir, yang sangat penting, kita bisa mengkaitkan informasi yang ada dalam buku, yang dalam literatur dengan realitas yang ada. Jadi dapat memberi komparasi apakah relevan apa enggak itu. Nah, kita mulai pelan-pelan ya. Pelan-pelan supaya kita punya kuriositas yang sama. Baik. Konflik itu dari bahasa Latin conflictus itu. Artinya perbedaan, artinya pertengkaran, artinya macam-macam itu yang senada itu ya. Padanan katanya itu. Tapi kalau saya rumuskan secara cepat-cepat, konflik itu interaksi antar dua belah pihak dalam upaya untuk menundukkan bagian pihak yang lain. Jadi ada dualitas yang saling beroposisi dalam upaya menjatuhkan satu sama lain. Itu gampangnya begitu ya. Nah, poinnya itu perbedaan. Sekarang saya kasih pertanyaan, nggak perlu dijawab, jawab dalam hati ya. Apakah ada problem dalam perbedaan? Gak ada. Perbedaan itu sesuatu yang niscaya sebetulnya. Menjadi masalah ketika perbedaan itu dikembangkan menjadi permusuhan. Kita harus mengolah perbedaan itu sebagai sebuah keberagaman. Nah, itu beda itu ya. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang setelah kita tahu definisi itu, sekarang kita cicil pelan-pelan akar yang menyebabkan orang itu terlibat dalam konflik. Pertama, orang itu sering atau kelompok ya sering debat dengan kelompok yang lain atau orang lain hanya karena cara pandang terhadap nilai, terhadap sesuatu, terhadap apa yang ia yakini, kepercayaan misalnya, itu berbeda dengan orang lain. Jadi cara pandangnya beda, itu bisa menghasilkan konflik. Ini kalau dalam teori namanya paradigma. Tokohnya namanya Thomas Kuhn. Buku yang paling terkenal itu Structure of Scientific Revolution ya. Itu sebetulnya kita itu bertengkar itu hanya karena wilayah perbedaan cara pandang. Sekarang saya kasih contoh ya. Ada bulan. Bulan itu bentuknya bulat. Semua orang tahu itu bulat. Karena bentuknya bulat, maka ia bisa ditatap oleh semua orang dari berbagai sudut. Karena bulat. Nah, sekarang saya kasih problem. Bulan ketika ditatap oleh seorang seniman, dan di saat yang sama bulan ketika ditatap oleh seorang saintis, seorang ilmuwan. Bulannya sama, tapi cara menikmatinya berbeda gitu. Mengapa? Bagi seorang seniman, bulan itu cahayanya itu mampu menerangi batinnya yang gelisah tuh, sehingga lahir sebuah puisi indah. Bulan itu
cahayanya syahdu, sendu, sehingga mengilhami batin si pelukis untuk menghasilkan lukisan yang manis misalnya. Bulan bercahaya bagi seorang seniman atau seorang sastrawan. Tetapi bagi seorang saintis, informasi ini nilainya nol. Kenapa? Karena cara pikir saintis, cara pandang dia itu ilmiah. Bulan nggak bercahaya. Bulan itu hanya seolah-olah bercahaya karena mendapat cahaya yang asli ya, yang sumber yang primer dari matahari. Jadi bulan itu benda yang memantulkan cahaya matahari. Nah, ini kan berbeda kan dua orang ini atau dua status subjek ini. Nggak ada soal perbedaan. Tapi yang terjadi dalam masyarakat seringkali perbedaan cara pandang ini diolah sehingga muncul permusuhan. Seolah-olah yang benar itu yang ini salah atau sebaliknya. Itu yang jadi problem. Kira-kira ngerti ya? Sampai di sini paham ya? Pasti paham. Yang kedua, konflik itu bisa terjadi karena fanatisme. Jadi fanatisme itu keinginan atau hasrat menuntut lebih gitu. Jadi keyakinan itu mendahului fakta objektif gitu. Karena sangat yakin, karena sangat cinta gitu ya dengan kekasihnya itu, semua kebenaran itu dianggap gak ada, yang benar cuman pacarnya misalnya. Karena saking cintanya dengan K-pop misalnya ya, saya bukan mengecilkan K-pop ya, kan sekarang lagi booming gitu kan. Kemudian semua musik buruk gitu misalnya ya. Itu fanatis tuh. Jadi pengentalan fanatisme itu potensi konflik. Apa aja terjadi itu? Fanatisme, penggumpalan emosi terhadap sesuatu sehingga menihilkan yang lain. Nah, itu sering terjadi itu. Kalau lihat di media sosial ya, Twitter, Instagram, Facebook ya, seluruh percakapan didominasi oleh upaya untuk menebarkan permusuhan. Karena fanatisme itu dikembangkan terus-menerus kan. Sebenarnya kita boleh nggak fanatis? Boleh. Dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya yang wilayah keimanan, akidah, syariat itu dogma, itu sudah aturan gitu. Tapi pada wilayah kebijakan publik, kehidupan sosial ya, itu seharusnya kita ada dalam nuansa saling menghargai orang lain. Dalam istilah itu namanya toleransi gitu ya. Toleransi karena sukunya A, sukunya B, kulitnya warnanya putih, kulitnya coklat, macam-macam. Itu jangan sampai menggumpal menjadi fanatisme. Itu yang buruk tuh. Kira-kira sampai sini dapat? Oke. Poin yang ketiga, orang bisa konflik itu karena perbedaan kelas. Kelas apa? Kelas sosial. Tokohnya namanya misalnya Karl Marx tuh. Gagasan yang sering kali kita ambil ketika kita membahas tentang kelas sosial pasti Karl Marx. Nah, bagi Karl Marx, posisi seseorang di dalam kehidupan sosial itu mempengaruhi kepentingannya. Jadi ada dua kelas gitu ya, kelas bawah dan kelas atas. Nah, posisi dua kelas ini itu saling mempertahankan. Yang atas akan mempertahankan posisinya, yang bawah akan memperjuangkan supaya nggak tertindas. Nah, ini perbedaan kelas ini menimbulkan konflik. Karena itu, Karl Marx bilang bahwa perubahan manusia, sejarah manusia itu tercipta karena konflik. Konflik apa? Konflik yang berbasis pada ekonomi. Jadi kalau ekonominya rendah, dia nggak punya alat produksi, dia akan diatur oleh yang punya itu ya, atau kaum borjuis lah bahasanya, ini kaum proletar gitu. Sebetulnya pertentangan itu yang akan nanti menimbulkan perubahan, namanya revolusi gitu ya, kalau dalam pengistilahan akademis itu. Baik, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Tentu ini sangat kulit ya, tapi penjelasan ini meskipun ada dalam situasi pandemi ya, dan kita ketemunya cuma virtual, tapi saya ingin agar supaya percakapan tentang pengetahuan itu terus-menerus asuh, dikipas-kipas terus bara intelektualnya, karena hanya itu perlengkapan kita hari-hari ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.